Tentunya kita akan membahas terkait saham apa aja sih yang rajin membagikan dividen. Karena di bulan-bulan ini kita sudah banyak mengetahui berita-berita terkait banyaknya emiten yang sedang gencar-gencarnya membagikan dividen. Tapi sebelumnya, buat para investor pemula terutama ya, ada yang masih belum tahu nih Kak, dividen itu apa, mekanismenya itu apa, bagaimana cara melihat emiten apa aja yang rajin membagikan dividen, dan bagaimana istilah-istilah dividen itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah bersama Kak Helen dari tim riset Philip Sekuritas Indonesia yang akan membagikan, yang akan mengulas, yang akan sharing bersama kita terkait dividen itu apa. Nah, Kak Helen, yang paling utama dan yang paling penting basicnya dulu nih Kak. Dividen itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, nah pastinya teman-teman mungkin belakangan ini sangat sering mendengar atau melihat berita mengenai dividen di media massa ya. Misal kayak, wah perusahaan ini akan membagikan dividen sebesar Rp sekian-sekian. Tapi sebenarnya dividen itu apa sih? Nah, dividen itu adalah merupakan laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi di pasar modal dalam kepemilikan saham, nah ada dua cara untuk memperoleh return. Yang pertama adalah kalau kita memperoleh return dari capital gain, yaitu kalau harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli. Nah, return kita yang satunya lagi itu berasal dari dividen, yaitu bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada kita para pemilik sahamnya. Oke, jadi sebenarnya, buat investor pemula nih, sebenarnya kita bisa mendapatkan return dari capital gain dan dari dividen. Nah, di sore hari ini kita akan mengulas dividen dulu ya Kak ya. Dividen itu sebenarnya adalah laba bersih perusahaan yang akan dibagikan ke investor sesuai besaran saham yang dimiliki oleh investor tersebut ya. Jadi misalkan Dewi nih, ada nama Dewi ya. Dewi memiliki 5 lot saham BBCA misalkan. Jadi nantinya ketika BBCA tersebut memberikan dividen, si Dewi juga akan mendapatkan besaran dari nominal kepemilikan tersebut ya Kak ya. Ya, betul sekali. Nah, sedangkan kalau misalkan dari selisih harga jual dan harga beli itu namanya capital gain. Jadi nanti Dewi juga berhak mendapatkan return dari capital gain ataupun return dari dividen itu sendiri. Oke Kak, nah jenis dari dividen itu sendiri ada dua nih Kak, seperti apa tuh Kak? Ya, betul. Jadi, sebenarnya ada beberapa jenis dividen ya, tapi kalau di Indonesia umumnya itu hanya ada dua jenis saja. Nah, yang pertama adalah dividen berupa uang dana tunai atau cash tunai. Jadi, dividen jenis pertama ini merupakan return berupa laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dana tunai oleh pihak perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan dividen tunai. Lalu yang kedua adalah dividen saham. Jadi dividen saham ini merupakan pembayaran keuntungan dari perusahaan dalam bentuk saham. Jadi aset kita akan bertambah sesuai dengan berapa besar dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan tersebut. Jadi yang bertambah bukan dana, melainkan jumlah saham yang kita miliki. Oke, ada dua nih teman-teman. Jadi cash dividen dan dividen saham. Nah Kak, oke. Kalau misalkan ada yang belum tahu nih, kita cari tahu lebih dalam lagi. Kalau misalkan ada investor yang berhak mendapatkan cash dividen, apakah itu nanti masuk ke RDN atau seperti apa nih Kak? Iya, betul sekali. Nah, itu akan masuk ke dalam uh, rekening RDN yang dimiliki oleh nasabah masing-masing nasabah tersebut sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan. Oke, nah buat teman-teman investor, kalau misalkan ada pemberitahuan nih, teman-teman dapat email atau dapat notifikasi bahwa mendapatkan dividen tunai dari emiten A misalkan, itu nantinya akan masuk ke RDN teman-teman semuanya. Nah, buat tanggal nih tadi sempat menyebutkan tanggal pembayaran, nantinya kita juga akan mengupas istilah-istilah terkait dividen. Oke, selanjutnya nih Kak, apakah setiap emiten berhak harus kayak berkewajiban deh
berkewajiban membagikan dividen setiap tahunnya atau sebenarnya nggak wajib membagikan dividen? Seperti apa tuh Kak? Oke, nah sebenarnya belum tentu ya bahwa dividen itu akan dibagikan setiap tahun. Kenapa? Salah beberapa faktor hal tersebut bisa jadi pertama, kondisi keuangan perseroan tengah memerlukan dana untuk ekspansi. Jadi daripada laba bersihnya dibagikan ke pemegang saham, ya laba tersebut kemudian digunakan katakanlah misalnya untuk ekspansi atau belanja modal perseroan. Kedua, bisa juga kinerja keuangan yang kurang baik di tahun buku sebelumnya. Misalnya labahnya katakanlah merugi. Jadi laba bersih. Jadi karena dengan kondisi perusahaan yang merugi tersebut, maka perusahaan tidak membagikan dividen. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kalian mengamati nih, wah kayaknya aku tertarik nih sama emiten A misalkan, tapi ternyata fundamentalnya lagi kurang baik pada tahun tersebut. Meskipun kalian sebegitu sukanya, sebegitu mengincarnya dari saham tersebut, belum tentu di tahun tersebut kalian mendapatkan dividen karena selama sepanjang proses bisnis tersebut, proses proses bisnis perusahaan tersebut mungkin laporan keuangannya lagi kurang baik atau fundamentalnya lagi kurang baik sehingga ada laba yang ditahan ya Kak ya, mungkin untuk memutar pengoperasian bisnis perusahaan tersebut atau lain sebagainya. Tapi nih Kak, kalau misalkan ternyata investor tersebut mendapatkan pembagian dividen, apakah investor tersebut wajib kayak mengklaim atau berhak mendapatkan dividen tersebut atau seperti apa nih Kak? Ya, oke. Jadi sebenarnya ya setiap investor berhak mendapatkan dividen atas saham yang dimilikinya sesuai dengan besaran yang disetujui pada rapat umum pemegang saham. Jadi perusahaan akan mengadakan rapat umum pemegang saham setiap tahun dan kemudian di situ akan ditetapkan berapa besaran persentase dividen yang akan dibagikan. Dan meskipun jumlahnya rata, jadi pastinya setiap pemegang saham akan mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Jadi misalnya teman-teman ada yang punya kepemilikan saham yang banyak, pastinya dapatnya saham dividen juga lebih banyak. Begitu juga kalau dengan jumlah kepemilikan saham yang sedikit, maka berpeluangnya dividennya juga akan pastinya setimpal dengan kepemilikan saham yang teman-teman miliki. Nah, bener banget. Jadi, misalkan nih, kalian punya temen, A sama B temenan nih, tapi kepemilikan sahamnya beda. Kamu punya 5 lot saham, tapi si B punya 15 lot saham. Berarti mendapatkan dividennya juga berbeda ya, Kak ya. Tergantung seberapa besar kalian memiliki besaran dari kepemilikan saham tersebut. Nanti tinggal dikalikan dengan harga dividen yang dibagikan. Seperti itu. Nah, mengingatkan kembali nih Kak, karena di sore hari ini kita juga akan bagi-bagi giveaway. Jadi, teman-teman, kalau punya pertanyaan menarik terkait dividen, terkait gimana sih cara pembayarannya, atau mungkin mekanisme pembagiannya, atau istilah-istilah yang mungkin belum paham terkait dividen, langsung aja ditanyakan di kolom question box. Nantinya kita akan memilih 3 pertanyaan yang terbaik yang akan dibacakan, yang akan diulas bersama Kak Helen, dan berhak mendapatkan merchandise seru dari Philips Sekuritas Indonesia. Jadi langsung aja tulis di question box ya, karena kalau misalkan tulis di kolom komentar akan tenggelam. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Di awal tadi Kak Helen sempat menyebutkan ada tanggal pembayaran. Tapi sebenarnya yang harus diperhatikan bukan cuma tanggal pembayaran. Ada beberapa istilah asing yang investor perlu ketahui dari adanya dividen tersebut. Gimana nih Kak? Boleh dijabarkan satu persatu? Ya. Oke, betul. Nah, ini sebenarnya tanggal-tanggal penting dan istilahnya yang harus teman-teman perhatikan kalau misalnya teman-teman mau berburu dividen di musim pembagian dividen ini. Nah, yang pertama adalah kumulatif debt. Nah, mungkin seperti ini, kumdet, wah jadi agak kepala jadi kebalik ya. Agak Jadi, diatasin boleh. ya, menjadi seperti ini, kumdet ini adalah
istilah, jadi hari pembagian di mana pemegang saham berhak atas dividen yang dibagikan. Jadi mungkin teman-teman kan memiliki saham lalu diperjualbelikan. Jadi misalnya kumdet tersebut adalah katakanlah misalnya hari ini nih Kamis 14 April. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki saham tersebut pada closing bursa Kamis 14 April, teman-teman berhak atas dividen yang akan dibagikan. Nah, lalu tanggal berikutnya adalah ex-date. Ex-date ini adalah pengertian misalnya kalau pembelian di tanggal ex-date ini, maka pemegang saham sudah tidak berhak lagi atas dividen tersebut. Nah, dengan contoh tadi kan 14 April cum-date-nya, maka ex-date-nya tersebut adalah 15 April misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di tanggal 15 April, maka sudah tidak berhak lagi memperoleh dividen. Lalu juga istilah lainnya yang terakhir adalah payment date. Nah, payment date ini adalah tanggal atau hari ketika perusahaan tersebut membayarkan dividen kepada para investor sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham. Jadi teman-teman perlu untuk ingat-ingat tanggal tersebut, jangan sampai ketuker. Jadi nanti jangan sampai, loh, dividenku mana? Kok belum dapat? Ya ternyata salah, belinya di ex-date. Nah, ada 3 istilah penting nih yang kalian wajib ketahui ya. Yang pertama tadi ada cum date atau cumulative date. Yang kedua ada ex date. Dan ketiga ada payment date. Ketiga ini dulu deh kalian benar-benar harus ketahui, harus pahami, dan harus wajib hafal sebagai dividen hunter ya Kak ya. Nah, cum date ini, di cum date ini kalian berhak mendapatkan dividen ketika misalkan nih di tanggal 14 ini adalah hari terakhir cum date. Berarti kalian berhak mendapatkan dividen atas saham tersebut. Tapi kalau kalian menjual di tanggal cum date sampai tutup market, berarti kalian nggak dapat ya Kak ya? Ya, Kak, betul ya? sekali. Ya, Nah, betul. ini sangat riskan banget karena sebenarnya kita kadang terkecoh nih. Ketika harganya, wah kayaknya harganya lagi bagus-bagusnya nih, lagi pengen jual gitu kan. Terus ada hasrat pengen ngejual, padahal di hari itu adalah hari cum date nih. Berarti kalian nggak dapat sama sekali dari pembagian dividen tersebut. Padahal kalau misalnya kalian agak ngehold sedikit nih, berarti kalian masih berkesempatan mendapatkan dividen dari saham tersebut meskipun ya kalian agak tunggu dulu lah sedikit gitu. Agak tunggu sedikit nih, sabar sebentar biar mendapatkan dividen dari saham tersebut. Nah, cum date ini yang sebenarnya harus kalian benar-benar highlight tanggal-tanggal tersebut, harus wajib kalian ketahui ya kalau mau mendapatkan dividen. Nah, yang kedua ada ex date. Ex date tuh satu hari dari cum date ya Kak ya, di hari bursa ya berarti. Berikutnya, hari bursa berikutnya. Kayak contoh lain adalah misalkan cum date-nya tanggal 14 April, berarti ex date-nya besokannya di hari bursa ya. Tapi kalau misalkan Sabtu Minggu nggak kehitung ya Kak ya berarti Kak. Ya, betul. Kalau hari Sabtu Minggu dan libur nggak dihitung, teman-teman. Nah, ex date ini berarti kalian udah nggak bisa mendapatkan dividen. Kalau misalkan kalian beli saham tersebut pada tanggal ex date, berarti kalian udah nggak bisa nih, udah nggak dapat pembagian saham. Nama kalian udah nggak tercatat sebagai daftar pemegang saham ya Kak ya, yang berhak mendapatkan dividen. Bener ya Kak ya? Ya, betul Ya. sekali. Nah, yang ketiga adalah tanggal pembayaran atau payment date. Payment date adalah ketika nanti emiten tersebut membagikan dividen ke para investor. Nah, tanggalnya yang harus kalian ketahui adalah di bagian payment date. Kapan dana tersebut masuk adalah bisa kalian lihat di bagian payment date. Jadi, teman-teman harus kuasai 3 istilah tersebut, cum date atau cumulative date, ex date, dan payment date. Bener ya Kak ya? Oke. Kak Helen, kita sambil masuk ke pertanyaan dari teman-teman investor yang udah banyak. Oke. Aku pilih salah satu dulu ya Kak ya. Oke, mas teman-teman udah nggak sabaran ya, karena memang topik ini lagi seru banget karena pas di momen musim dividen tahun 2022. Oke.
Nih, ada pertanyaan dari Jason Gunawan.id, menanyakan terkait dividen cair melalui mana Kak? Kemudian, apakah pembagian dividen dapat mempengaruhi harga saham mendekati hari pembagian atau setelah hari pembagian? Nah, seperti apa nih Kak? Ya, oke, thank you ya Jason atas pertanyaannya. Nah, dividen tersebut biasanya akan dibagikan dan akan masuk ke rekening dana di RDN kita di masing-masing sekuritas di mana kita membuka rekening saham. Lalu, apakah pembagian dividen dapat mempengaruhi pergerakan harga saham? Ya, pada umumnya pergerakan harga saham ini memang akan dipengaruhi oleh pembagian dividen ya. Karena biasanya para investor itu akan mencari kira-kira saham mana nih yang memiliki dividen payout ratio yang tinggi dan juga dividen yield yang tinggi dan selalu rajin membagikan dividen setahun berdasarkan historikalnya. Jadi dengan ekspektasi tersebut sebagian investor sudah dari jauh-jauh hari memburu katakanlah saham yang mereka incar terlebih dahulu. Dan kemudian yang seperti tadi yang kita bahas ada cum-debt, lalu juga ada ex-debt. Nah, pada ex-debt pada kebanyakan kasus harga saham akan turun sebesar dividen atau bahkan lebih besar dari harga dividen tersebut ya. Karena kan udah dari jauh-jauh hari nih ekspektasinya yang harga saham sudah naik duluan. Misalnya ada saham yang mau membagikan dividen seharga 3.000 mau bagikan dividen senilai 300. Jadi pada ex-date-nya bisa jadi harga saham tersebut dari 3.000 malah turun misalnya sebesar 300 juga atau bahkan bisa lebih dari 300. Jadi itulah sebenarnya pentingnya kita mengenal tanggal-tanggal dan kemudian juga nanti akan kita bahas mengenai dividen trap juga. Nah, kita simpan dulu terkait dividen trap karena sebenarnya masih banyak banget istilah yang perlu investor ketahui. Karena tadi kita udah belajar 3 istilah, ada cum-debt, ada ex-debt, dan payment debt. Buat teman-teman yang baru join nih, masih belum ketinggalan karena kita masih punya pembahasan yang sangat banyak. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan ada 3 istilah penting lagi yang investor wajib ketahui. Apa aja tuh, Kak? Ya, betul sekali. Jadi kita akan membagikan hal-hal istilah mengenai dividen berdasarkan tipe-tipenya ya. Jadi kalau tadi kan kita bahas tanggal. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dividen. Yang pertama adalah dividen per share. Jadi dividen per share ini menunjukkan total lembar saham suatu perseroan yang dibagikan ke pemegang saham. Lalu yang kedua ada dividen yield. Jadi dividen yield ini adalah berapa persentase dari saham tersebut, misal dari dividen dari saham tersebut dengan harga saham yang beredar di pasar. Tentu semakin besar dividen yield ini semakin menarik. Lalu perbandingan laba terakhir adalah dividen payout ratio, yaitu perbandingan laba suatu perusahaan yang dialokasikan sebagai dividen untuk memegang saham. Nah, tadi ada yang mengusulkan supaya kita menggunakan contoh kasus aja ya, biar lebih gampang. Nah, iya. Betul banget. Jadi kita akan coba misalnya menggunakan saham misalnya beberapa katakanlah dari beberapa saham yang sudah membagikan dividen ya. Jadi misalnya Ya, kita akan lihat contohnya. Yang pertama, misalnya kita lihat dari yang sudah membagikan kemarin yaitu Bank Rakyat Indonesia yaitu BBRI. Jadi BBRI di tahun lalu membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar 26,4 triliun. Jadi jumlah ini adalah 85% dari total laba BRI tahun 2021. Nah, itu berarti dividen payout ratio-nya adalah 85%. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham yaitu sebesar Rp 174
rupiah per lembar saham. Nah, itulah yang disebut dengan dividen per share. Nah, lalu nah, ya itu adalah contohnya ya teman-teman sendiri dari dividen payout ratio, lalu juga dividen per share sendiri. Lalu untuk misalnya untuk dividen yield-nya kita akan membandingkan antara dividen yang dibagikan dengan harga sahamnya ya. Tapi juga teman-teman mesti ingat bahwa misalnya kita akan melihat contoh dari jumlah harganya. Jadi harga ketika dividen itu dibagikan, misalnya kalau misalnya teman-teman bisa berbeda, karena kalau dari aku sendiri, aku lebih suka membandingkan dengan hari di mana kita membeli saham itu ya, karena itu kan lebih lebih katakanlah sesuai dengan modal seperti itu misalnya. Jadi kalau misalnya dividennya kita beli di harga sekian, dividennya sekian dibandingkan dengan orang lain membeli dengan nilai yang berbeda dengan kita, pasti dividennya juga berbeda. Nah, adapun kalau misalnya dari contoh dari yang tadi kita sempat bahas yaitu Kumdens, kita akan contohkan yang belum lewat ya, yaitu PT United Tractors. Nah, UNTR akan membagikan dividen sebesar 4,6 triliun dengan atau 45% dari laba bersih tahun 2021. Nah, dividen payout ratio-nya berarti 45%, lalu juga pemegang sahamnya akan memperoleh total dividen senilai Rp1.240 per lembar saham. Nah, nanti untuk kumulatif date-nya, teman-teman ingat 19 April. Nah, ini belum lewat ya, karena kan hari ini baru tanggal 14. Jadi date-nya nanti tanggal 19 April dan ex-date-nya berarti 20 April dan pembayaran dividennya adalah 11 Mei ya. Jadi teman-teman kalau misalnya wah lagi menantikan dividen jangan sampai ketuker ya tanggalnya. Oke. Nah, Ci, tapi sebenarnya aku penasaran banget nih. Apakah perusahaan yang mempunyai dividen payout ratio yang besar adalah perusahaan yang mempunyai fundamental yang bagus dan kuat? Seperti apa tuh, Ci? Ya, thank you buat pertanyaannya ya tadi ya. Nah, ini cukup hal yang menarik juga ya. Tapi di pembagian dari dividen ini sebenarnya bisa dilihat sebagai kemampuan perseroan sendiri untuk membagikan laba yang dihasilkan kepada para pemegang saham. Jadi kan ini juga sebenarnya kita bisa melihat ini sebagai salah satu dari imbal balik bagi perusahaan pemegang saham. Wah, kita sudah memiliki saham, lalu juga misalnya kita mau berinvestasi jangka panjang, katakanlah misal investasi jangka panjang itu kan hitungannya kan tahun. Jadi selain sebelum dijual masih kita pegang, ya yang kita harapkan sebagai pemegang saham investor misalnya itu pasti adalah dividen. Nah, seperti itu. Oke, berarti misalkan ada salah satu investor yang niatnya adalah untuk investasi jangka panjang, bisa dilihat dari dividen payout ratio-nya ya, Kak, ya? Ya, betul. Nah, ini juga akan yang topik yang berikutnya kita bahas, yaitu dividen trap atau jebakan dividen. Okay. Pas banget nih, Kak, karena ada yang nanyain terkait dengan dividen trap. Oke, nih, ada pertanyaan dari Fahran_Agil. Bagaimana agar tidak terjebak dividen trap? Tapi sebelumnya, buat yang belum tahu nih, apa sih dividen trap itu? Apa tuh, Kak? Oke, jadi dividen trap ini atau jebakan dividen itu adalah kondisi ya, ketika misal investor dia tertahan pada saham yang dimilikinya setelah pembagian dividen. Karena biasanya kan kita bahas saham suatu perseroan harganya akan cenderung akan naik menjelang katakanlah pembagian dividen karena investor yang ingin memperoleh dividen wah berbondong-bondong aku mau membeli saham tersebut. Tapi sebaliknya ketika ex date-nya wah kan sudah memperoleh dividen, maka harga sahamnya kemudian akan turun lagi. Nah, sebenarnya kita harus melihat dulu seberapa jauh penurunan sahamnya kan. Kalau misalnya sahamnya katakanlah cuma turun misalnya sehari 2 hari, lalu juga katakanlah kondisinya membaik, maka itu belum bisa dikatakan sebagai dividen trap. Akan tetapi kalau katakanlah misalnya penurunannya lebih dari seminggu,
lalu juga sahamnya tersebut kurang liquid, nah maka kita harus waspada terhadap yang kita sudah masuk ke dalam dividen trap tersebut. Oke. Oke, Jadi lalu buat teman-teman, oke selanjutnya Kak. sorry ya. Jadi untuk Iya. yang kita tanya bagaimana nggak tidak terjebak dividen trap tersebut. Oke. Jadi sebenarnya kita mungkin bisa memperhatikan beberapa hal agar jangan sampai terkena dividen trap. Lalu yang pertama adalah kita sebenarnya membeli saham ketika jauh sebelum kumdet tiba tersebut kan. Misalnya saat ini eh, ketika perusahaan hendak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, pas jadwalnya sudah beredar ya, ada di katakanlah di website-website resmi, misalnya seperti Bursa Efek Indonesia juga ada, KASE juga ada. Jadi teman-teman bisa membuat daftar saham mana yang kira-kira hendak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan. Lalu yang kedua, lihat list perusahaan yang secara historikal membagikan perusahaan saham dividen tersebut dengan dividen payout ratio yang cukup besar, dividen yield-nya juga lumayan. Dan yang ketiga tentu saja adalah kita harus mencari saham yang liquid alias aktif diperdagangkan sehari-hari. Jangan sampai perusahaan itu cuma aktif diperdagangkan setahun sekali, misalnya pas bagi dividen, lalu habis itu katakanlah sepi diperdagangkan sehingga kita kebingungan sendiri kan karena dana kita tertahan di ke Nah, situ. Lalu yang kedua adalah menjual ketiga tanggal kumdet. Nah, praktek ini sebenarnya juga dilakukan oleh beberapa orang. Jadi tentu saja ketika masa ini ya ada banyaknya permintaan di pasar. Nah, tapi misalnya kalau kita jual di kumdet, kita pasti nggak dapat dividennya dong. Nah, tapi kalau misalnya capital gain-nya lebih besar dari potensi dividen, maka ini bisa menjadi salah satu strategi yang dipilih oleh kita. oke, jadi sebenarnya ada banyak strategi ya Kak ya untuk menghindari dari jebakan dividen trap tersebut. Tentunya teman-teman juga harus punya strategi apakah lebih menguntungkan memilih pembagian dividen dari emiten tersebut atau menunggu dari capital gain aja gitu ya Kak ya. Ya, Nah, betul. oke. Seperti yang kita ketahui, di bulan-bulan ini lagi banyak banget nih emiten-emiten yang menebar dividen. Tapi buat teman-teman Philip semuanya, ada nggak sih saham-saham yang sekiranya oke nih buat kita tunggu-tunggu dividennya? Apa aja tuh, Kak? Oke, nah sebenarnya kalau untuk pilihan saham, teman-teman bisa mencermati saham-saham yang masuk dalam indeks High Dividend 20. Jadi bursa kan sudah menciptakan suatu indeks baru ya, yaitu indeks High Dividend 20 yang isinya adalah 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir. Lalu yang kedua persyaratannya adalah memiliki dividen yield yang baik, dan yang ketiga tentu saja fundamentalnya juga bagus, dan yang keempat liquid, memiliki likuiditas yang baik atau ramai diperdagangkan di bursa. Nah, mungkin 20 saham yang masuk dalam indeks dividen ini bisa menjadi katakanlah salah satu hal atau saham-saham dari perusahaan yang bisa dicermati bagi teman-teman. Oke, nah terutama buat investor jangka panjang ya Kak ya, kalau misalkan eh, sukanya lagi nungguin dividen nih, tapi sebenarnya nggak terlalu ngoyo ya Kak ya, Eh, dapat dividen syukur, ternyata di tahun tersebut nggak ada dividen ya oke lah masih oke karena jangka panjang. Nah, bisa mencermati saham-saham yang masuk ke dalam indeks high dividend 20. Ada 20 saham yang sekiranya bisa kalian cek nih yang ternyata rajin banget bagi-bagi dividen. Contohnya apa aja tuh Kak? Yang Oke, kira-kira nah kalau berpotensi. kita yang masuk dalam indeks itu ya, oke. Nah, misalnya yang kita masuk dalam indeks itu misalnya adalah saham-saham perbankan. Saham-saham perbankan misalnya ada BBNI, ada BRI, Mandiri, lalu juga ada Astra, lalu juga ada seperti Astra Internasional, dan juga ada PTBA, Telkom, UNTR. Nah, itu adalah sekian saham dari 20 saham yang ada ya. Nanti mungkin teman-teman bisa mencoba lihat sendiri karena ini juga ada. Nah, lalu juga ini mungkin juga cukup menarik ya sebenarnya untuk teman-teman kalau kita berburu dividen. Teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya kita mencari saham-saham tersebut, kita bisa loh mencari saham
dan memperoleh dividen setiap bulannya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Wah, gimana tuh Kak Jadi caranya Kak? ya, jadi begini. Jadi karena kalau kita lihat memang sekarang saat ini adalah musim pembagian dividen ya. Tapi sebenarnya tidak semua dividen perusahaan hanya membagikan satu kali dividen dalam setahun. Tapi melainkan ada juga perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen interim. Jadi dividen interim itu adalah misalnya dividen yang diperoleh dari laba eh, per kuartal atau per semester. Jadi misalnya ada bahkan perusahaan yang membagikan dividen 4 kali dalam setahun, lalu ada juga 2 kali dalam setahun. Jadi kalau misalnya kita katakanlah mengamati jadwal-jadwal dari dividen ini, maka kita bisa memperoleh perusahaan-perusahaan yang katakanlah membagikan dividen setiap bulannya. Jadi dari bulan Januari sampai dengan 2000 Desember setiap bulan selalu ada saham yang berpotensi untuk membagikan dividen. Nah, seperti yang Kak Helen bilang nih, kalau misalkan kalian menjadi dividen hunter, bisa melihat jadwal pembagian dividen interim. Dividen interim itu apa? Nah, dividen interim itu sendiri adalah dividen yang dibagikan per kuartal. Bisa per kuartal 1, 2, 3, atau 4. Nah, ini adalah Ya, cara yang bisa kalian jadikan patokan jika pengen dapat return dari dividen. Karena ternyata dividen itu bukan cuma tahunan aja, tapi ternyata ada juga dividen interim per kuartal pembagiannya. Nah, Kak, tadi udah disebutin juga nih, ternyata UNTR masuk ke high dividend 20 ya Kak ya. Dan ternyata UNTR juga sedang membagikan dividen untuk come date-nya di tanggal 19 April 2020. Masih ada kesempatan buat teman-teman yang pengen mendapatkan dividen dari saham UNTR. Oke. Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bisa ya? oke, kita langsung Coba ya. pilih dulu nih salah satu. Oke. Oke, banyak banget nih Kak yang nanya. Waduh. Wow. Boleh nih, ada dari... Oke, ini mekanisme kita mendapatkan dividen seperti apa? Bisa Kak Helen kasih contohnya, detailnya terkait bagaimana dari awal kita bisa mulai membeli saham, lalu kita mendapatkan info bahwa kita mendapatkan saham, dan bagaimana dividen tersebut masuk ke RDN Investor. Ada pertanyaan dari Eri Kalbana. Silahkan Kak. Oke, jadi thank you buat pertanyaannya. Jadi kasih contoh detailnya bagaimana kita membalas dividen sampai dengan membeli sampai dengan menerima dividen. Oke, jadi kita akan mulai dari misalnya dari awal aja ya. Nah, ketika yang pertama lakukan kalau misalnya adalah kita melihat misalnya ya, kita mencari saham apa nih kira-kira yang punya potensi membagikan dividen dengan dividen yang cukup lumayan, dividen per share juga gede, dan sahamnya fundamental juga oke, dan tentu aktif diperdagangkan. Nah, pertama kita misalnya contohnya kita melihat saham yang ada dalam indeks high dividend 20 ini. Oke, lalu setelah kita melihat udah dapat nih listnya kan, tadi seperti yang kita contohkan misalnya ada beberapa saham ya. Nah, kita pakai contohnya yang udah lewat aja ya, karena biar sampai selesai. Oke, contoh yang kita gunakan itu misalnya adalah BBRI. Nah, setelah kita dapat listnya, kita akan melihat perusahaan mana yang akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan duluan di 20 saham tersebut ya. Jadi misal list 20 lembar 1, 2, 3 sampai 20, kita tulis RUPS mana yang duluan. Oke, misalnya belum ada RUPS yang bulan Maret, ada yang bulan April, ada bulan Mei. Lalu kita urutkan berdasarkan RUPS-nya yang mana yang duluan. Nah, misalnya kita contoh di kasus ini kita dapat BBRI. BBRI ini RUPS-nya itu adalah tanggal 1 Maret 2022.
Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman punya saham BRI pada recording date RUPS tersebut, teman-teman berhak ikut dalam rapat umum pemegang saham tahunan karena sebagai pemegang saham kita berhak ikut dalam RUPS tahunan tersebut untuk memperoleh katakanlah agenda-agenda yang ada dan salah satunya adalah pembagian dividen. Oke kan? Nah, setelah RUPS di 1 Maret tersebut akan membahas agenda. Salah satunya adalah pembagian dividen. Setelah pembagian dividen tersebut akan dibahas, nah baru kita akan memperoleh berapa jumlah dividen yang akan dibagikan kan. Nah, kalau di kasus ini kan udah punya sahamnya nih, karena kita udah tahu RUPS-nya kan 1 Maret, jadi kita belinya tuh mungkin di akhir Februari, katakanlah kalau di pertengahan Februari kan. Nah, setelah itu kita sudah punya RUPS, dia ikutan RUPS-nya, dapatlah taulah kita Bank BRI ini mau membagikan dividen berapa. Jadi dividennya tersebut adalah misalnya di BRI ini sebesar 26,4 triliun atau 85% dari laba bersih kan. Dan satu lembarnya senilai Rp174. Oke. Nah, setelah teman-teman punya saham ini, maka kita akan melihat bahwa berapakah cum-date-nya dan ex-date-nya. Jadi di cum-date dividen tersebut itu adalah 10 Maret 2022. Jadi kalau misalnya teman-teman punya saham BRI dan dipegang sampai dengan 10 Maret 2022, ingat ya, tanggal pencatatan tuh 10 Maret 2022. Itu dicatat pada saat closing. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 10 Maret 2022, tapi dijual pagi hari, siang hari, atau sore hari dijual, itu nggak dihitung. Karena kita harus punya pada saat closing 10 Maret tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman belum punya, tapi beli di tanggal 11 Maret, maka sahamnya itu sudah nggak memperoleh dividen lagi. Nah, setelah itu tanggal pembayaran dividennya akan dilakukan pada misalnya 1 April. Nah, di 1 April tersebut dana akan masuk ke rekening teman-teman sesuai dengan jumlah saham yang teman-teman miliki. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya dividen ini ada dipotong pajak 10%. Tapi untuk kebijakan pada COVID ini ada kebijakan apabila kita dividen tersebut dibebaskan pajak 10% pada saat pembagian dividen. Nah, kira-kira seperti itu kalau misalnya kita menggunakan contoh kasus yang udah lewat. Nah, semoga ini kira-kira membantu. Jadi gimana nih, Eri Kaubana apakah sudah membantu? Jadi bisa aku simpulin sedikit ya Kak ya. Jadi ini ketika si Mas Eril udah punya sahamnya nih, nah bagaimana tahu nantinya akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atau mungkin bisa mendapatkan info dari sosial media atau lain sebagainya kalau emiten tersebut akan membagikan saham. Nah, membagikan dividen. Oke. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah cum date, ex date, dan payment date. Oke. Di sini ada 3 tanggal penting yang wajib dipahami teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan pada tanggal cum date kalian masih punya saham tersebut, masih hold saham tersebut hingga closing market, berarti kalian berhak mendapatkan dividen tersebut di tanggal cum date ya. Misalkan cum date-nya di tanggal 10 sampai closing market di tanggal 10, berarti investor berhak mendapatkan dividen atas saham tersebut. Benar ya Kak ya? Ya, betul sekali. Nah, tapi kalau misalkan sebelum closing market di tanggal 10 kalian udah ngejual saham tersebut, berarti kalian nggak dapat dividen. Bener ya, Kak ya? Ya, betul. Dan Oke. seperti biasanya, kenapa cum date dan ex date ini cukup penting? Karena ya ini tidak semuanya ya, karena kan tidak ada yang pasti. Tapi kebanyakan ada saham itu mengalami penurunan harga ketika ada cum date dan juga ada ex date. Misalnya kalau kita lihat contoh yang tadi itu BBRI ya, BBRI pada tanggal 10 Maret kan, itu adalah kalau kita melihat adalah 10 Maret kita melihat
closingnya adalah 4570. Dan kemudian di tanggal berikutnya yaitu 11 Maret ditutup sebesar 4.400 alias turun 170. Oke, jadi kalau misalnya contoh seperti itu, sedangkan kan kita lihat sendiri dividennya itu senilai 174, jadi penurunannya memang rata-rata mendekati dari jumlah dividen yang dibagikan ya. Nah, oke. Oke. Ada lanjutannya Kak atau gimana? Oke, sudah Farah. Oke, nah jadi teman-teman kalau misalkan nantinya kalian pengen nih mendapatkan dividen dari saham incaran kalian, yang harus diperhatikan adalah cum date-nya ya. Nah, sedangkan kalau kalian beli di tanggal X date ya, ingat ya, tanggal X date, beli di tanggal X date, berarti kalian nggak dapat dividen dari saham tersebut. Sayang banget ya Kak ya. Nah, oke. Terus selanjutnya nih, gimana caranya kalian tahu nih kalian udah dapat dividen dari saham tersebut? Oke, selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah tanggal pembayaran. Jadi tiap emiten itu nggak langsung ketika cum date telah selesai, exit selesai, dividen langsung dibagikan. Enggak ya, karena ada jeda kayak perhitungan, jeda kayak administrasinya dulu lah, cara gampangnya ya. Kita cari tahu nih tanggal pembayarannya kapan, dan nanti perhatikan apakah dana tersebut sudah masuk ke RDN kalian di tanggal pembayaran tersebut. Untuk istilahnya adalah payment date. Oke, benar ya Kak ya? Payment date. Ya, Payment date adalah tanggal pembayaran dari dividen atas saham tersebut. Jadi kalau misalkan kalian punya saham BBNI sebesar 10 lot, oke. Jadi nantinya 10 lot tersebut bisa kalian kalikan dengan harga pembagian dari dividen tersebut. Betul ya Kak ya? Oke. Jadi ada tips and trick buat sobat investor semuanya terkait gimana sih bisa mendapatkan dividen yang oke, bagaimana cara memilih saham-saham yang berpotensi menebar dividen yang bagus, dan bagaimana cara melihat bagaimana apakah dividen ini patut untuk diperhitungkan apa ya, kayak ya udah aku nungguin dividen aja daripada capital gain kayak gitu. Apa sih tips and triknya buat teman-teman kita semua Kak? Oke, nah bagaimana untuk tips saham-saham dividennya? Nah, yang pertama adalah pilihlah saham yang konsisten membagikan dividen. Nah, atau misalnya saham yang udah masuk ke dalam indeks IDX 20 itu, High Dividend 20 itu ya, karena kan kita juga lihat, wah ada 700-an saham di bursa. Aduh, bingung sekali mau memilih yang mana dari 700-an kan. Jadi salah satunya kita cukup terbantu dengan saham yang sudah masuk dalam indeks High Dividend 20 ini. Lalu yang kedua adalah perhatikan pertumbuhan dividen dengan dividen payout ratio-nya dari tahun ke tahun. Lalu tentu saja adalah dividen tersebut sahamnya harus memiliki fundamental yang cukup baik juga, dan harus liquid alias ramai diperdagangkan. Karena kalau enggak nanti bisa-bisa kita masuk kena dividen trap, dan bisa-bisa kita harus lagi. Dan tentu saja perhatikan jadwal pembagian dividen, jangan sampai ketuker. Misalnya bisa dilihat di website bursa atau website bank Custodian Efek, dan ada juga misalnya di aplikasi POMS juga ada di bagian corporate action. Oke, nah itu dia tips dan trik buat sobat investor semuanya ketika ingin menjadi dividen hunter nih. Yang pertama harus cari tahu apakah saham tersebut konsisten nih membagikan dividen atau tidak tiap tahunnya, apakah dia rajin tebar-tebar dividen atau tidak. Yang kedua, apakah saham tersebut liquid diperdagangkan nih. Nah, jangan sampai kena dividen trap, ya itu sayang banget. Nah, yang ketiga, cari tahu juga nih apakah emiten tersebut memiliki fundamental perusahaan yang bagus, yang sehat, bisnisnya kita ketahui, biasanya sering kita pakai dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita closing nih Kak, ada info yang sangat menarik buat dividen hunter semuanya. Karena dividen yang terdekat nih, yang paling dekat di bulan-bulan ini, bisa kalian highlight ya, ini adalah cum date-nya, cumulative date. Jadi bisa kalian jadiin patokan apakah kalian ingin mengincar dividen ini atau tidak. Oke. Di tanggal 18 ada ada PRDA. Itu 18 April 2022.
Nah, di tanggal 19 April 2022 ada SMCB, ada MFIN, dan ada BNGA. Nah, beberapa saham tersebut bisa kalian ketahui dulu, bisa kalian analisa dulu bagaimana strateginya, apakah dirasa, wah kayaknya oke juga nih dividennya, atau wah tahan dulu deh, capital gainnya masih oke, atau lain sebagainya. Jadi, kalian juga harus mengamati apakah saham-saham ini memiliki potensi yang bagus atau tidak. Kalian harus punya strateginya. Kalian harus analisis terlebih dahulu apakah memungkinkan untuk dibeli.